wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Pranisa, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual mesin. Dan ini adalah materi pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Kita sudah masuk ke bab yang kedua. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada Debian Ubuntu Server Administration pada bab virtual mesin ini? Pertama, kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Juga akan belajar power off dan versus save, di mana akan terdapat perbandingan diameternya, dan materi-materi lain yang akan kita bahas pada bab ini seperti snapshot pada virtual mesin, lalu clone virtual mesin, dan yang terakhir ekspor impor virtual mesin. Nah, kita sudah terlebih dahulu menginstal VirtualBox dan juga Ubuntu. Akan seperti ini tampilannya ketika teman-teman menginstal VirtualBox, dan tampilan awalnya seperti ini. Tidak ada apa-apa, hanya fitur-fitur saja, namun juga terdapat banyak server yang akan kita gunakan atau kita running. Nanti akan terjadi seperti ini tampilannya. Ada Ubuntu, ada Windows, dan di sini ada sistem operating Linux yang bernama OS juga, dan Oracle Linux, dan yang lain juga. Untuk menginstal VirtualBox sendiri sudah saya kasih tutorialnya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu untuk menginstal Ubuntu Server, yang dimana Ubuntu Server bisa di-running ke VirtualBox yang sudah terinstall. Caranya sama seperti kemarin. Caranya adalah teman-teman bisa membuka Microsoft Edge, lalu cari Ubuntu Server. Lalu pilih website yang resmi dari Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Teman-teman bisa klik, muncul tampilannya. Tapi yang harus teman-teman ketahui, teman-teman harus install Ubuntu yang Ubuntu Server, jangan Ubuntu desktop atau biasa. Ini kita akan menginstal Ubuntu Server terlebih dahulu. Namun untuk di bab selanjutnya, karena di sini kita akan menginstal Ubuntu Server terlebih dahulu. Namun untuk di bab selanjutnya, kemungkinan kita juga akan menggunakan Ubuntu Server. Lalu teman-teman bisa langsung download saja yang download Ubuntu Server. Lalu jika sudah selesai, teman-teman bisa ke File Explorer dan langsung mendownloadnya. Tapi saya rasa di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah mendownloadnya. Nah, jika sudah selesai mendownloadnya, teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox. Lalu di sini akan menampilkan tampilan awal aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah pernah mencoba membuat virtual mesin pada VirtualBox. Lalu di sini teman-teman bisa langsung saja klik new ya, bukan add. Lalu kita bisa menamai terserah kita. Tapi di sini sebagai contoh saya akan menamainya Ubuntu Maura. Dan teman-teman bisa mengalokasikannya di mana filenya tersimpan. Tapi di sini saya akan menyimpannya di C. Tipenya teman-teman bisa pilih yang Linux dan versinya yang Ubuntu 64 bit. Oke, klik next. Lalu kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk merunning virtual mesin atau Ubuntu kita. Di sini saya akan memilih
sini saya akan menext saja. Storage tergantung berapa storage yang teman-teman perlukan pada virtual machine atau server yang teman-teman mau running. Karena saya tidak perlu banyak-banyak, saya cukup menggunakan 25 GB. Lalu dia next aja, lalu finish. Nah, jika sudah, kita bisa klik start. Lalu dia sedang prepare. Karena kita belum, bisa klik yang ini, lalu pilih yang order. Masukkan file yang sudah kita install. Yang sudah kita install tadi, lalu open saja, lalu klik mount and retry boot. Lalu dia akan memasukkan file tersebut, lalu akan otomatis membooting file yang sudah kita buat. Lalu kita tunggu saja. Kalau misalkan teman-teman merasa tampilan ini terlalu kecil, kalian bisa klik yang view, lalu pilih yang full screen mode, lalu pilih switch. Kita klik English, lalu kita pilih continue. Kita down. Di sini kita juga down. Di sini kita klik. Kita down. Lalu kita klik down, klik continue. Lalu kita masukkan nama kita. Lalu pick username saya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita tinggal klik enter. Nah, di sini teman-teman juga bisa klik done. Di sini done lagi. Lalu pick a new username. Saya akan menamakan Pranisa. Dan untuk passwordnya saya akan buat gampang, yaitu ABCDE. Lalu klik done. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Nah, ini merupakan bagian. Kita akan mencoba power off versus save. Kita buka VirtualBox. Sekarang kita sedang ada di skill mode. Kalian bisa klik CTRL.
makanan, maka dia akan keluar. Sekarang kita akan mematikan virtual mesin kita. Kalian klik close. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalkan kita pilih save the machine, maka posisi virtual mesinnya akan tetap seperti ini. Tetapi jika kalian pilih power off the machine, maka ketika kita akan menyalakan lagi Ubuntu-nya, kita akan booting dari awal. Jadi kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita pilih yang save the machine dulu. Dan ini tampilan jika kita masih menyimpannya. Kita klik start. Ini adalah tampilan jika kita tetap menyimpan Ubuntu-nya. Jika kalian keluar, maka tidak perlu login lagi. Sekarang kita akan coba mematikan virtual machine atau power off the machine. Kita start, dan ini relatif lebih lama daripada yang di save tadi. Kita harus memasukkan kembali username dan passwordnya. Itu tandanya jika kita sudah mematikan Ubuntu-nya, maka kita harus login kembali. Di video ini kita akan mencoba clone virtual machine. Kalian bisa buka aplikasi VirtualBox, dan seperti ini tampilannya. Kalian bisa klik yang kanan ini, lalu klik clone. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa klik name, lalu klik next. Di bagian ini kita harus memilih tipe clone. Di sini ada full clone dan linked clone. Full clone itu menduplikasi isi dari virtual machine, sedangkan linked clone adalah cloning pada konfigurasi terakhir. Kalian bisa pilih saja yang mana, karena saya akan menduplikasi virtual machine, maka saya pilih yang full clone. Di sini kita pilih yang full clone, lalu klik next. Di sini bisa langsung pilih current machine stage. Di sini saya akan langsung klik finish saja. Sekarang kita tunggu saja proses cloningnya, apakah berhasil atau tidak. Kalian bisa klik saja proses cloningnya ini. Kita bisa klik start, kita tunggu saja
kita tunggu sebentar, karena di sini sedikit atau agak membutuhkan proses yang lama. Lalu saya akan mengetikkan ls dan melihat Ubuntu-nya sama atau tidak dengan Ubuntu yang saya clone tadi. Jika tidak ada file, maka proses cloning akan berhasil. Nah, ini proses cloningnya sudah berhasil ya teman-teman. Ini adalah tampilan snapshot virtual machine. Kita klik start, lalu tunggu saja. Kita tunggu ya. Ini tampilan seperti tadi. Langsung saja kita praktekkan di server sebelumnya. Kita bisa masukkan username dan password di snapshot. Lalu kita running. Saya akan membuat file a.txt, b.txt, dan d.txt. Saya akan membuat server ini menjadi 3 file. Lalu kita pilih restore. Kita start, lalu kita tunggu. Dan kita coba login. Jadi ini adalah tampilan jika snapshot kita sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya proses ekspor dan impor virtual machine. File ini bisa kalian kirim ke siapapun asal butuh VirtualBox ya. Kita klik kanan, lalu klik ekspor. Di sini kita langsung next saja. Lalu di sini kalian harus memilih di mana nanti hasil ekspornya dan kalian bisa pilih yang Ubuntu. Lalu kalian bisa klik finish. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya saja ya. Kira-kira butuh waktu sekitar 4 menit.
kita buka File Explorer, lalu kita ke dokumen. Sekarang kita sudah punya ubuntu.ova ya. Kita double klik, lalu open VirtualBox. Nah, ini tampilannya ya. Dia akan langsung bisa mengimpor. Dan perhatikan di sini sudah ada namanya Ubuntu 1 dan kita akan coba ganti dengan Ubuntu 3. Apakah bisa atau tidak? Kita coba saja. Nah, di sini misalkan saja ini diganti dengan Ubuntu 3. Kita cek konfigurasinya sama ya seperti yang tadi. Kita bisa klik finish saja dan kita tunggu prosesnya. Ini adalah proses impornya. Sekarang sudah ada Ubuntu 3 ya. Kita bisa langsung start. Di sini kita tunggu saja. Jika layarnya terlalu kecil, kalian bisa klik view lalu full screen mode. Nah, ini masih bonding. Kita tunggu saja ya. Ini kita disuruh login lagi. Ini sudah berhasil ya teman-teman proses impornya.